Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang robot forex MACD plus EMA gitu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam MT4 ya. Di sini kalau misalnya kalian download MetaTrader 4 di broker manapun, kalian akan menemui ya, atau ketemu lah ya gitu, ketemu formal banget ya kalau menemui, ketemu gitu lah ya, ketemu gini ya, expert advisor di sini ya, bagian navigator. Kemudian di sini ada expert advisornya, ini di sini ada MACD sampel ya di sini. Nah, jadi untuk video kali ini kita bukan mau ngebahas tentang gimana caranya bikin EA seperti ini, tapi yang kita bahas adalah menurut saya lebih dari itu ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang gimana sih sebenarnya rule trading yang ada di MACD sampel ini ya. Kita akan baca semua kodenya dari awal sampai akhir. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ya. Di sini klik kanan di bagian ini MACD sampelnya, kemudian klik modify gitu ya. Kita modifikasi. Nah, tampilannya seperti ini di awal sampai ke akhirnya seperti ini ya. Nah, jadi ini isi kodenya. Jadi kita mulai dari awal sini. Ini seperti yang sudah kita bahas. Jadi kalau ada slash atau garis miring 2, maka karakter berikutnya di baris itu akan dianggap sebagai komentar atau keterangan itu. Jadi ini keterangan, jadi bukan termasuk bagian dari trigger atau syarat untuk melakukan entry gitu ya. Nah, ini. Jadi ini keterangannya, di sini ada nama filenya MACD sample ini ya. Tipe filenya ini MG4, kemudian ini copyright-nya. Cuman ini keterangan aja gitu. Nggak muncul di situnya. Kemudian ini linknya di sini, ini cuman keterangan. Nah, yang benar-benar muncul atau berpengaruh ke file ya ini property copyright. Nah, ini teks ini akan muncul di bagian EA yang kalau kita itu kalau mau diinstal gitu. Di sini misalnya kita double klik. Nah, seperti ini di about ini ya. Nah, ini dia ya. 2005 sampai 2014 titik MetaQuotes Software Corporation di sini ya. Persis ya. Kalau di sini kita ganti ya di sana hasilnya ganti. Misalnya ganti Corporation gitu loh gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita compile. Nah, di sini kalau kita double klik ini ya, kelihatan ya, corporation gitu loh gitu ya. Nah, itu. Kemudian di bawahnya ada property link gitu ya. Ini property link. Nah, ini link kalau misalnya ini kan ada itunya ya. Ini ada semacam link. Nah, di situ keluar MT4 mkl4.com gitu ya. Kalau kita klik di sini dia akan langsung ke direct ke sana ya. Kita langsung berkunjung ke www.mkl4.com gitu. Nah, itu bisa kita ganti-ganti, kita custom gitu, sesuai selera kita bisa ini. Misalnya kita ganti automatictrader.net gitu misalnya. Kemudian kita compile. Nah, nggak masalah itu. Itu kalau kalian bikin EA yang tinggal bikin gitu. Nah, di sini udah keluar ya. Nah, itu ya, linknya kelihatan di bawahnya itu http www.automatictrader.net gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini bagian kedua ya. Jadi ini adalah properti yang munculnya di bagian itu gitu. Nih dari sini ke sini nih. Ini properti itu sudah kita bahas ya. Kemudian selanjutnya ini ada global variable input lah, ini lebih tepatnya ini ya. Ada input depannya. Ini variable input, ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ini munculnya di bagian input ya. Seperti biasa. Di sini kalau kita klik di sebelah tab ini ya, about, common, kemudian input. Nah, ini ya ada 6 6 macam ya. Ini ada take profit, lot, trailing stopnya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini di sini kita lihat untuk take profitnya ini 50 ya, 50, kemudian lotnya 0,1, trailing stopnya 30. MACD open level ini variabel ya yang nanti digunakan dan isinya bisa dirubah gitu. Ini take profit, lot itu bisa muncul di sini. Nah, ini kalau kita mau ganti juga bisa, misalnya ganti variabelnya biasanya pengaruh ya. Karena kan variabelnya diganti di sini. Jadi kalau ganti variabel dari sininya malah kita repot nanti ganti-ganti ke sini ya juga. Jadi kalau mau ganti namanya gitu, misalnya ganti ambil profit gitu misalnya, dari take profit kita ganti bahasa Indonesia gitu. Ambil untung gitu ya.
Ini kalau kita compile, ini hasilnya belum akan keluar ya, belum keluar. Di sini bisa kita lihat, double klik. Nah, ini ya masih take profit ya. Kenapa? Karena ya kita perlu satu tambahan yang namanya property streets. Nah, ini dia ya. Kemudian kita compile, baru dia mau muncul nanti. Nah, ini double klik. Ini ya, ambil untung gitu ya. Sama, jadi kalau repot kalau misalnya kita ganti variabel di sini, kita harus ganti semua gitu. Kalau keterangannya mau kita ganti ya tambahin aja property street itu. Kalau saya biasanya saya tambahin terus gitu. Nah, nih misalnya lot diganti ukuran lot gitu. Nah, ini ya semuanya bisa diganti lah ya, intinya begitu. Nah, nih kalau kita coba lihat di sini juga tuh udah ukuran lot itu ya. Oke, jadi ini variabel input. Jadi di sini ternyata dia menggunakan periode MA-nya ya. Ini MA trend nih kelihatannya 26 gitu ya. Nah, tapi kita langsung aja apa namanya? Karena ini input dan bisa diganti-ganti, kita menuju ke kode berikutnya. Ini keterangan ya. Ini seperti ini keterangan. Jadi kalau kita hapus nggak mengaruh ke hasilnya gitu. Kita hapus seperti ini hasilnya tetap tanpa error gitu ya. Dan apa hasil ini ketika dieksekusi juga nggak pengaruh gitu. Tapi kalau itu juga nggak apa-apa, dibiarin aja gitu. Karena ini cuma dibatasin aja, pembatas itu biar enak gitu, dari sini ke sini ke bawah. Kemudian di bawah ada void on tick gitu. Void on tick ini artinya ini dari sini ya, bila kodenya ini badan fungsinya ini sampai ke bawah ini. Jadi ini void on tick ini maksudnya ini kode yang ada di bawah ini, di bawah void on tick ini dieksekusi ketika ada tick ya, nih di sini. Nah seperti itu. Kita misalnya kita tambahkan line. Nah ini ya. Nah, ini merah. Ini jadi begitu ada tick, nah ini setiap ada tick kodenya dieksekusi gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kan kemarin sudah dibahas kalau kalian sudah nonton video sebelumnya di dasar-dasar MGL. Jadi ada void on tick, ada void on the init, ada void on init dan lainnya gitu ya. Jadi ini kode ini dieksekusi void on tick, dan ini di bawahnya ini kurung kurawal ya. Nah, ini double, ini deklarasi variabel ya. Ini deklarasi variabel. Di sini kita lihat variabelnya MACD current. Jadi ini mendeklarasikan nanti untuk membuat variabel yang akan diisi dengan indikator ya, indikator MA. Di sini yang kelihatan ya. MACD ini MACD current gitu, MACD previous dan ini signal dan lain sebagainya ya. Ini ya, jadi ini double tipe datanya ini karena MACD ini kan pecahan gitu ya. Kemudian ada integer ini bilangan bulat itu. Ini keterangan lagi seperti biasa. Jadi itu deklarasi variabel, ini keterangan. Kemudian ini ada kondisi. Jadi kondisi atau syarat awal gitu ya sebelum EA dieksekusi. Jadi kalau bar atau volume barnya itu lebih di sini ya. Kita baca nanti kalian nggak di blok bingung nyari yang mana. Jadi if dalam kurung bars lebih kecil dari 100 maka di print. Nah, print itu di sini ya guys ya. Jadi kalau kalian nyari print itu di sini nih. Nah, nih munculnya di sini. Print itu munculnya di sini. Jadi nanti keterangan ini bar slash dan ini munculnya di situ. Bar kurang dari 100 itu ya. Dan return artinya kode berikutnya ini nggak dieksekusi lagi nih. Jadi dibatasin, oh ternyata barnya kurang dari 100. Jadi minimal barnya 100 berarti. Karena ini kan lebih kecil, bukan lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi kalau 100 sudah masuk gitu, udah bisa dieksekusi gitu. Kalau barnya, ini barnya mungkin maksudnya ini ya. Jadi barnya itu lebih kecil dari 100, EA nggak dieksekusi gitu. Return kembali gitu, kembali ke atas gitu ya. Ini di bawah nggak dieksekusi. Atau di sini take profitnya lebih kecil dari 10 gitu. Ini juga nggak dieksekusi gitu ya. Nah, itu syaratnya. Jadi kadang kalau kita membuka MGL4 ada syarat-syarat kode atau EA yang harus terpenuhi gitu. Tapi kalau tipe filenya EX4 ya itu EA siap pakai aja. Yang penting kalian dikasih tahu gitu rule-rulenya. Nah, di sini ada keterangan lagi ya di sini di bawahnya. Nah, ini keterangan. Kemudian di sini ada pengisian variabel ya, variabel apa istilahnya? Penugasan gitu ya, variabel. Jadi ini kan deklarasinya di sini, nih ya, MA ini.
deklarasi, kemudian di sini diisi nih variabel ini. Nah, ini MACD curah ini isinya apa? Isinya ya ini IMACD, artinya indikator MACD. Ini untuk apa? Simbol atau pairnya ini bebas, nanti bisa diinstal di mana saja. Kemudian ini standar lah ini ya, diaplikasi pada cross, mode main, dan nol ini. Kemudian ada previous ya, sorry belepotan. Jadi ini isinya ya. Di sini bisa kita ambil contoh misalnya kayak gini ya. Di sini misalnya kita bikin dari sinilah ya. Kalau kalian misalnya pengen lebih jelasnya, kalau kita buka di sini, nah di sini ada apa tuntunannya, kalau saya bilang ini constant stringnya apa, pairnya apa gitu. Kalau kita kasih 0 atau kayak gini, artinya ini bebas diinstal atau di apa namanya, di running di mana, di pair apa aja gitu ya. Itu atau simbol gini ya, ini bisa juga kayak gini, atau ya 0 gitu bisa juga. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya time frame-nya apa? Time frame-nya 0 itu artinya bisa dijalankan di mana saja. Tapi kalau misalnya time frame-nya di sini satuan 15, di pair 15 ya, nanti kalau dijalankan di pair 1 jam hasilnya tetap yang 15, time frame 15. Jadi ya, di sini 0 gitu. Kemudian di sini fast EMA periodnya di sini 12 tadi ya. Ini yang standar. Jadi isi MACD-nya itu, ini MACD ya. Itu apa aja. Kemudian untuk slow EMA-nya di sini 26. Kemudian di sini ya, kelihatan di atas ini, siapa tahu kalian nyari-nyari bingung. Ini di bagian kursornya. Ini kan geser blok hitamnya ini. Signal periodnya ini 9 ya tadi. Kemudian enum update itu price ini diaplikasikan kepada apa gitu. Kan ada macam-macam tuh ya. Price apa nih, atau high, low, median, dan lain sebagainya. Tapi di sini untuk sampel ini menggunakan close. Kemudian ini modenya mode apa nih, MACD-nya gitu, mau mode yang main atau mode yang sinyal yang dipakai ini. Nah, ternyata di sini yang mode main gitu ya, mode main itu artinya yang utama gitu, bukan yang sinyal. Ini shiftnya tadi 0 ya. Kemudian tutup kurung, titik koma. Ini kalau kita F7 hasilnya nggak ada error gitu ya. Kita Ctrl Z dulu sampai ini ya, biar ini salah, kelewatan ya, kita terlalu ngebut. Nah, di sini F7, oke ya. Jadi isinya di sini untuk MACD-nya MACD yang standar, time frame-nya bebas, kemudian mode mainnya 0, kemudian ada mode previous, mode main yang di shift back ya. Jadi satu candle atau satu MACD ke belakang gitu. Ini kalau previous ya. Kemudian sinyalnya juga sama, ini normal lah ya. Oh iya, jadi kalau misalnya yang dimaksud mungkin bingung ya di sini, sebagian ada yang bingung, kita tambahkan MACD ya. Osilator ya tipenya, di sini MACD ya, standar ya, standarnya di sini. Kalau kita riset juga hasilnya standar itu. Ini apply to cross tuh ini ya. Nah, seperti ini. Ini di bagian MT4-nya seperti ini. Ini kita perbesar. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini yang kayak balok, ini yang main itu, yang dimaksud main ini yang kayak balok ini. Nilai yang balok ini main. Ini sinyalnya yang merah ini nih, garis yang merah, garis putus-putus yang merah ini. Jadi kalau misalnya di sini nih, kalau ini 0 ya, nilai 0. Misalnya di sini kalau di sini ya, mode main terus 0, ini shift-nya 0, artinya ya nilai yang ini nih yang sedang berjalan gitu. Kalau shift 1 berarti yang ini gitu. Nih yang belakang, satu balok di belakangnya gitu. Nah, ini ya. Kemudian ada ternyata menggunakan sinyal previous juga, sinyalnya ada main 0 dan main 1, kemudian sinyal 0 dan sinyal 1 gitu ya. Artinya shift back 1. Kemudian ada MA kurenya ini ada MA yang itu 0 gitu ya, shift back-nya. Kemudian ada yang 1 gitu ya. Cuman shift back itu aja ya, dia cukup simple. Ini deklarasi variabel ya, sudah kita baca ya, ternyata dia menggunakan sesuatu yang cukup simple gitu ya. Kemudian di sini ada total sama dengan order total gitu ya. Ini cek itu ya, cek order nih. Jadi di sini maksimal ordernya 1 ya, kelihatan di sini ya. Jika total
lebih kecil dari 1 gitu. Jadi apa namanya? Kalau 1 dia nggak dieksekusi lagi ini ke bawahnya kodenya. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 1 artinya 0 ya ini kodenya dieksekusi. Ini ada free margin, dicek dulu gitu, masih ada cukup nggak marginnya gitu ya. Yang buat itu di sini, ini cek free margin ke sini ya, kemudian di print di bawahnya seperti itu, kemudian ini ada keterangan di sini. Nah ini kita masuk ke bagian rule-nya. Ini yang penting sebenarnya dari AI itu, bukan yang lain-lain, tapi ini ya, yaitu rule tradingnya gitu. Rule tradingnya cuma segini ya sebenarnya dia ya. Jadi kalau MA kuren, jadi MA kuren itu lebih kecil dari 0. Jadi MA kuren yang dimaksud di sini ada ini ya, MA kuren yang mode main ini lebih kecil dari 0. Jadi yang ini mungkin kita perbesar ya ininya untuk warnanya. Nah ini yang silver ini misalnya kita ganti hijau itu untuk ininya. Ini yang level ini lah ya biar agak gede. Ini. Jadi yang ini. Jadi yang balok ini lebih kecil dari 0. Jadi 0 itu garis tengah ini ya. Di sini kita lihat kalau untuk apa namanya? MACD itu 0-nya di garis tengah. Jadi kalau yang ini kan kodenya gitu ya. Jadi kalau MA previous mana MA kuren itu lebih kecil dari 0. Jadi itu syaratnya, syarat pertama. Dan syarat kedua ini MACD kuren lebih besar dari sinyal kuren. Jadi ini MACD kuren itu ini ya utama lebih besar dari sinyal kuren. Nah, sinyal kuren itu ini ya, sinyal yang tanpa shiftback gitu ya. Lebih besar. Ini untuk entry buy ya. Jadi syaratnya ternyata dia di sini. Tapi yang balok ini dia, nah ini ya, sekitar ini ya. Jadi baloknya lebih besar dari yang merah gitu ya. Dan dia di bawah 0 di sini ya. Jadi di area sini. Kemudian kita baca lagi di sini MA previous lebih kecil dari MACD previous lebih kecil dari signal previous. Nah itu jadi yang itu sama yang shiftback tadi juga harus sama-sama lebih kecil gitu. Yang satu balok di belakangnya ini ya. Jadi kurang lebih di area sinilah dia akan buy ya, harusnya ya. Kemungkinannya sekitar area sini gitu. Nah tapi ada syarat lain lagi dan ini ada mat absolut. Jadi MACD kuren ini lebih kecil dari ini kalkulasi ya, hitung-hitungan tertentu gitu ya. Ini kita nggak hitung di sini lah ya. Ini nanti malah nambahin durasi. Kemudian ini ada kalkulasi ya. Kemudian di bawahnya ini perintah untuk entry buy ya di sini ya. Di sini tiket sama dengan di sini ini ya kode division. Jadi tiket ini tipenya integer gitu ya, tipe datanya atau bilangan bulat itu. Jadi ini sudah dideklarasikan, nanti bingung loh tiket itu dari mana asalnya gitu. Misalnya di atas ya sudah dideklarasikan. Jadi tiket sama dengan order send. Nah ini perintah untuk itu ya, untuk mengirim order. Nah kemudian ini simbol jadi untuk order di pair apa gitu ya. Pair simbol artinya pair di mana AI itu diinstal gitu. Kemudian ini tipenya apa nih? OP buy berarti buy. Lotnya apa? Lotnya ya ini. Di sini ya, lotnya yang ini gitu ya. Lot 0,1. Nanti kalau diganti yang ikut itu karena ini kan variabel ya. Jadi ngikut ke sana. Terus kemudian ini harganya apa? Harganya bit gitu ya. Jadi karena ini salah, ini harganya as harusnya nih, yang benar nih. Harganya as ini. Kemudian ini sleepback-nya atau toleransi ngegap gitu, ada 3 poin. Kemudian ini apa ini namanya, stop loss-nya ya kalau nggak salah ini. Stop loss-nya 0, untuk take profit-nya ya ini ada kalkulasi tertentu. Kemudian ini komentar, ini MACD sampel bisa diganti-ganti. Kemudian ini angka ini magic index-nya ya, magic index yang jadi ID untuk digonta-ganti di situ. Kemudian di sini ada expired-nya ini 0 di sini untuk warna green gitu ya. Nah, itu. Jadi perintahnya buy seperti itu ya. Jadi ini ke bawahnya lagi ada if tiket lebih besar dari 0, ini order select nih ya, di apa ini untuk apa? Ngasih tahu ke orangnya nih kalau ternyata sudah ada buy, dia di print di sini, dikasih tahu di sini tadi ya, di tab ini. Nah di tab ini keterangannya ini buy order opened gitu.
Nah, di situ kemudian yang else artinya karena ini kondisinya seperti ini, jadi kalau kondisinya ternyata nggak seperti ini atau tidak terpenuhi, ya hasilnya printnya atau pemberitahunya error opening by order gitu ya. Ternyata last errornya apa ya, get last error gitu. Kemudian return ke atas gitu. Nah, itu untuk OP buy. Kemudian sini ada juga untuk OP sell ya, kurang lebih ya kebalikannya lah ya. Ini kayaknya nggak perlu dibahas lagi. Apa namanya? Ininya karena ini persis seperti OP buy ya, cuman kebalikannya. Kalau tadi lebih lebih kecil ya, ini harus lebih besar gitu ya karena OP sell itu ya, kebalikannya ya. Di sini kan lebih kecil nih tandanya, MACD Korean lebih kecil dari 0 nih ya, lebih besar dari 0. Mindah ini aja, mindah pembanding aja gitu. Nah, seperti itu ya. Nih rule-nya seperti ini aja gitu, cukup simple gitu, rule entry. Ini juga sama di bagian ini. Kemudian ini ini ada kondisi ini. Ini apa? Dia untuk exit ini kalau nggak salah. Pemberitahuan. Untuk pemberitahuan untuk melakukan trigger exit ya di sini ya. Di sini ada kondisi, ini ada looping di sini ya, dikalkulasi, dilihat gitu, OP sell atau OP buy gitu ya. Kemudian, nah ini ya, ini kondisi lagi, ternyata dia selain menggunakan take profit, ternyata dia menggunakan sinyal untuk entry juga, untuk exit ya maksudnya. Ini untuk exit, if gitu ya, if MACD Korean bla 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 bla, nih ya, silakan dibaca sendiri, kalian juga ada pasti ya, di MP4 ini ada ya. Ini kondisi untuk exitnya seperti ini, jadi kalau kondisi ini terpenuhi dia exit seperti ini ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian dia juga punya trailing stop ya, memang sudah dibahas nih tadi di awal nih ya. Ini trailing stop. Nah, itu. Jadi cek trailing stop. Jadi trailing stop itu seperti ini. Nah, ini trailing stop. Jadi trailing stop, kalau trailing stop lebih besar dari 0, maksudnya nilai di sininya nih. Ini kalau ini lebih besar dari 0, jadi 30 kan lebih besar dari 0. Jadi kalau lebih besar dari 0 gimana nih? Nah, gitu. Itu trailing stop gitu ya. Kalau lebih besar dari 0, kita di bagian mana tadi? Ini ya. Lebih besar dari 0, maka nah ini kan setelah if nih kan buka kurung tutup kurung, maka nih di sini. Nah, kondisi lagi. Nah, bit atau ya ini perintah untuk trailing stop lah ya. Kode kalian bisa pelajari juga. Jadi dia di trailing di sini. Bit dikurang open price, jadi harga, jadi apa namanya? Ini kan buy ya, untuk trailing buy. Jadi bid dikurang open price itu lebih besar dari, ini kondisi yang harus terpenuhi untuk memodifikasi order sesuai dengan trailing stopnya gitu ya. Jadi bid dikurang open price ini lebih besar daripada poin dikali trailing stop. Kemudian jika order stop loss, jadi syaratnya bidnya itu atau ya bid lah ya, harga inilah ya, tahu lah semua ya. Nih yang harga ini itu lebih besar, ini bid dikurang open price-nya itu lebih besar dari poin trailing stop dikali poin, dan juga order stop loss-nya itu lebih kecil dari trailing stop. Jadi kalau misalnya ya seperti trailing stop ya, trailing stop pada umumnya ya, misalnya gini, harganya udah sampai sini, misalnya open posisinya di sini gitu. Nah, ini kemudian stop loss-nya di sini. Jadi kalau ini kan bid ya, bidnya ini bid dikurang kita opennya di sini, ternyata lebih besar dari nilai itunya, apa namanya, nilai trailingnya. Kemudian untuk stop loss-nya ini lebih kecil dari ininya, apa namanya, bid dikurang trailing stopnya, maka apa gitu ya, ini perintahnya ya, maka dimodif gitu, digeser trailing stopnya, stop lossnya digeser ke sini gitu ya, sesuai dengan ya trailing lah ya, kalian sudah tahu pasti semua trailing gitu. Tapi itu kalau trailing manual kan yang mengeksekusi sana, tapi kita sebagai apa ya, pengguna EA, pengembang gitu ya, atau yang bikin EA gitu ya, kodenya ya pakai kode-kode seperti ini gitu ya.
Kalau itu kan gampang ya. Kalau misalnya itu tinggal di sini aja nih. Kalau kita punya posisi, misalnya ambil contoh di sini, misalnya 0,01. Kalau trailing stop nggak pakai kode kan gampang, itu tinggal di sini. Oke, di sini. Nah, ini kita trailing aja nih di sini kan. Nah, itu ya, mau berapa? 20, 30 atau seperti apa ya. Nah, seperti itu trailing. Tapi kalau kodenya ya seperti ini kodenya gitu. Kemudian else. Nah, ini else. Ini tadi buy ya. Buy exit ini sell, exit sell-nya ya sama lah, kurang lebih kebalikannya dari untuk exit buy tadi. Nah, seperti itu ya, syaratnya seperti ini. MACD ukuran ini lebih kecil dari 0 dan lain sebagainya ya syaratnya. Jadi seperti itu. Ini order close. Nah, ini ditutup dan dikasih tahu ya, di print nih ini itunya kalau memang sudah ditutup gitu. Nah, ternyata sampai di situ ya, cuman begitu untuk MACD sampel ya. MACD sampel ini ya karena sampel ya dia, jadi ya ala kadarnya lah kalau saya bilang. Ini rule-nya sangat-sangat simpel sekali ya di sini. Jadi ini apakah ini profitable ya silakan diuji coba sendiri ya. Saya secara pribadi juga nggak pakai dan belum di backtest juga ya. Belum kita backtest juga ya. Jadi karena untuk MACD simple, kalau minat ya silakan dicoba ya, ada di setiap MT4 kalau itu. Nah, jadi seperti itu ya, membaca kode dari MACD plus itu plus EMA ya, eksponensial ya. Jadi ininya eksponensial tadi. Lupa saya bilang di sini ya, mode EMA ini mode eksponensial moving average. Ini kalau kita ganti juga bisa. Mode misalnya mode ini linear weights, ini simple, ini smooth ya. SMMA ini smooth itu. Smooth moving average gitu. Nah, nggak usah kita ganti-ganti di sini ya. Nah, jadi gitu isi dari EA MACD sampel itu. Di sini kita mau buktikan kalau memang print ini muncul di bagian print ya tadi. Ini belum kita tambahkan saja di sini. Void on tick atau apa ya enaknya ya. Void on tick nggak apa-apa lah ya. Di sini bagian pertama print. Salah ini. Nah, di sini ya. Buka kurung di sini, ini adalah contoh print. Titik koma ya. Kemudian compile. Nggak ada error ya. Ya memang nggak error itu. Jadi nah di sini kita akan coba ya. Di sini misalnya pairnya apa aja lah ya. Ini cuma nyoba ini doang. Nah, kemudian kita ini kita tutup dulu MACD sampel, kemudian common, kita allow live trading, oke, tick, kita keluarkan ini expertnya di sini, kemudian ini adalah contoh print ya, ini keluar ya. Jadi setiap tick dia akan dieksekusi, jadi terus itu. Ini adalah contoh print, ini ada calon print gitu. Kalau kita ganti ya hasilnya ganti juga. Ini contoh 2 gitu, tatat gitu, hasilnya ganti setiap ada tick itu. Nah, ini dia ya, ini dia contoh 2. Jadi seperti itu ya, print hasilnya di situ gitu. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu guys ya untuk video kali ini, video EA atau Expert Advisor MACD sampel. Ini kalau ada yang kurang-kurang ya silakan kalian tambahin di bawah, biar yang mungkin ada penjelasan saya yang cukup membingungkan untuk yang lain. Kalau kalian lebih itu ngerti ya tinggal di kolom komentar ya, tinggalkan di kolom komentar biar yang lain juga baca gitu. Oke, sebelum kita tutup ini kita backtest gitu ya, backtest sebentar lah ya. Nah, di time frame M15 gitu. Hasilnya seperti apa gitu.
Nah, kita lihat grafnya, wis naik ya. Oh, tapi turun gitu ya, seperti itu. Kita lihat reportnya, resultnya seperti ini ya. Kalau kita buka open chart, nah ini dia ya. Kita perkecil dulu. Nah, ini seperti ini ya dia eksekusinya. Jadi hasilnya seperti ini, dan silakan kalian coba sendiri ya, di otak-atik siapa tahu memang ini menguntungkan alias profitable ya. Kalau profitable ya silakan dipakai, karena ini gratis dari software MT4 ini ya. Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like dan subscribe. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kita sharing-sharing aja, saling berbagi tentang forex biar nambah referensi, wawasan, dan tentu bisa menambah skill ya. Kalau ada masukan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.